Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, oposisi dibutuhkan sebagai penyeimbang dan pengawas terhadap suatu roda pemerintahan. Tanpa oposisi dikhawatirkan roda pemerintah tersebut akan berjalan semaunya, merasa selalu benar, bahkan cenderung otoriter. Namun berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto jika menang dalam kontestasi Pilpres nanti. Ia justru secara gamblang akan merangkul lawan politiknya untuk bergabung dalam pemerintahan. Hal tersebut tentu saja tidak baik dan dapat menjadi kemunduran demokrasi negeri ini. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Demokrasi erosi tanpa oposisi, bersama saya Zilfia Iskandar. Demokrasi erosi tanpa oposisi. Demokrasi akan berjalan baik jika fungsi kontrol dan penyeimbang atau checks and balances terhadap pemegang mandat kekuasaan berfungsi dengan baik. Cabang-cabang kekuasaan negara saling mengontrol dan saling koreksi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan adanya mekanisme checks and balances, ini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya demi terciptanya penyelenggaraan negara yang jauh dari kesewenang-wenangan dan otoritarianisme. Mekanisme checks and balances merupakan salah satu tuntutan reformasi. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara. Sebaliknya, demokrasi akan amburadul jika salah satu cabang kekuasaan terkooptasi oleh cabang kekuasaan lainnya. Misalkan, Dewan Perwakilan Rakyat hanya menjadi tukang stempel dari kekuasaan legislatif, maka jalannya eksekutif akan cenderung tanpa kontrol dan penyeimbang. Potensi inilah yang dikhawatirkan banyak pihak untuk pandangan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto yang akan meniadakan fungsi checks and balances. Menteri Pertahanan tersebut berjanji akan merangkul semua pihak jika terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024, termasuk lawan politiknya, untuk bergabung dan bersatu dalam pemerintahannya jika menang. Sebuah visi pemerintahan yang berjalan tanpa oposisi, yakni ketika partai politik dirangkul masuk kabinet, sehingga perpanjangan tangan mereka di parlemen kehilangan nyali untuk mengawasi pemerintahan. Semua kebijakan pemerintah mulus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Memang dalam sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia tidak dikenal konsep oposisi. Fungsi kontrol dan penyeimbang dilakukan oleh lembaga legislatif. Namun, lembaga ini potensial lumpuh fungsinya jika induk mereka yakni partai politik terkooptasi kekuasaan eksekutif. Memang semakin banyak parpol yang dirangkul, semakin mulus jalan pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan. Namun, perilaku tersebut berpotensi merugikan rakyat banyak karena pemerintahan potensial berjalan sesuka hati. Ketiadaan oposisi jelas bakal memupuk tumbuhnya sifat penguasa yang cenderung otoriter. Penguasa semacam itu akan selalu merasa benar karena tidak ada pihak yang mampu dan berani tampil mengoreksi kebijakannya secara kritis. Untuk itulah, dalam konteks pelaksanaan pemilu 2024 sebagai sarana kontestasi demokrasi, sebaiknya semua kandidat pemimpin mesti sadar akan pentingnya peran oposisi, sehingga tidak perlu memakai janji-janji merangkul semua dengan tujuannya mengerdilkan fungsi oposisi. Pemilu sebaiknya juga dilihat sebagai sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis serta menentukan partai politik apa yang keluar sebagai pemenang dan berhak memerintah. Adapun partai politik yang kurang mendapatkan dukungan secara otomatis berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
Oposisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi negara demokrasi. Kekuatan oposisi yang seimbang akan membuat pemerintah yang berkuasa eling dan menyadari ada pihak lain yang bisa saja memberikan tawaran kebijakan yang lebih baik. Kelompok oposisi disebut sebagai keniscayaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintah. Bahkan, oposisi diperlukan pemegang mandat kekuasaan untuk menjadi stimulus dalam meningkatkan kinerja. Demokrasi erosi tanpa oposisi itulah yang menjadi topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Saur Huta Barat di sini. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Livia. Bang Saur, ketika kita melihat pemandangan lawan politik bisa saling berangkulan, saling bersahabat, begitu ya, tertawa manis, bukankah itu sebuah pemandangan yang baik, menyejukkan gitu kalau kata orang-orang? Kenapa kita harus gaduh? Kenapa kita harus mempertanyakan soal nasib demokrasi nanti? Ya, kalau betul-betul tanpa check and balance, memang mengkhawatirkan. Jadi stabilitas itu kan hanya dapat tercapai jika pemerintahnya didukung lebih banyak partai yang berada di parlemen. Jadi itu salah satu kunci stabilitas. Dan dengan kekuatan yang besar di pemerintahan, maka kemungkinan terjadinya pemasgulan oleh parlemen, oleh MPR, yang antara lain kekuatannya pada DPR itu menjadi sangat kecil. Dan memang tidak bagus ya, ada pemasgulan di tengah jalan. Jadi kalau mau bagus, ya pemerintahannya stabil, kuat, tetapi dia juga berhadapan, dapat dikoreksi oleh oposisi yang sehat dan juga cukup bermakna. Jadi tetap harus ada oposisi ya Bang? Iya. Pertanyaannya kan oposisi yang macam apa? Ya. Apakah oposisi yang semata bersuara tidak setuju? Kan kita mau ada oposisi yang argumentatif, memperlihatkan pilihan-pilihan yang lebih baik, sehingga pemerintah itu tidak memonopoli kebenaran dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi kalau sekedar bersuara miring, tidak setuju BBM, padahal faktanya adalah pasar di dunia naik. Kan itu juga barangkali bukan yang seperti itu. Oke. Mungkin kita harus tampilkan dulu kepada pemirsa ya, sebetulnya yang kita bahas ini itu berangkat dari pernyataan Prabowo Subianto. Prabowo dalam kesempatan ketika diwawancara media, kemudian juga dalam acara PBB itu mengatakan bahwa ia akan berjanji merangkul semua pihak termasuk juga berbagai kekuatan politik, kurang lebih seperti ini ya, kalau saya menang, insya Allah saya menang, saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Jadi dalihnya Bang Saur itu adalah demi bersatu membangun negeri sehingga dibutuhkan semua unsur bekerja sama masuk dalam pemerintahan. Apakah itu syarat supaya kita bisa membangun negeri? Ya, bersatu membangun itu adalah juga kontribusi mereka yang mengkritik. Sebab kalau tidak dikritik kan bisa juga masuk jurang. Jadi bukan berarti pengkritik itu tidak mau membangun negeri ya Bang? Iya dong, kan justru dengan mengkritik itulah dia turut membangun secara konstruktif. Kan kalau bersatu itu adalah semua kur, ya kita kembali ke zaman Orde Baru. Ya stempel aja di DPR itu, suka-suka aja pemerintahnya. Bahkan sampai 32 tahun. Akhirnya diturunkan oleh rakyat di tengah jalan. Jadi pertanyaannya adalah berdalih bersatu, persatuan itu adalah sebuah dalih yang enak didengar, tetapi sebetulnya kan tidak mengandung dinamika. Kenapa harus mengandung dinamika? Ya kalau ada tesis kan mestinya juga ada yang menolak itu. Kalau ada satu kebijakan yang dipandang belum waktunya atau berlebihan atau menyerap anggaran yang terlalu banyak, lalu ada yang memberi pandangan lain. Perdebatan mengenai prioritas itu kan harus terjadi. Apakah prioritasnya membangun jalan tol yang berbayar atau membangun jalan di desa-desa? Itu kan sebuah pertanyaan. Ya kan? Apakah bijaksana
bahwa kita terus mau mencari minyak bumi atau tidak, energinya mulai dikeluarkan untuk membangun energi terbarukan. Oke. Itu kan pilihan-pilihan yang masuk akal bahwa mesti ada yang mengoreksinya. Kalau semuanya satu suara, maka ini akan justru berdampak pada melahirkan pemerintah yang otoriter. Bisa terjadi karena dia bersuara tunggal. Dan bahaya, tidak ada keanekaragaman pandangan. Tapi bukankah gerak langkah itu akan lebih cepat, Bang? Kita mengambil contoh ya, ketika misalnya tadi Bang Saur mengatakan harus ada mayoritas di parlemen sehingga program-program pemerintah itu bisa lebih cepat geraknya. Kita ingat pada tahun 2014 lalu ketika Jokowi dengan JK, waktu itu kan kekuatan di parlemen, partai-partai pendukung Jokowi JK itu masih lebih minoritas dibandingkan yang kontra ketika itu. Tapi ketika mereka berhasil menarik 1-2 partai untuk masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi JK, program-program pemerintahan lajunya bisa lebih cepat, Bang. Ya, lajunya lebih cepat, tapi tidak berarti efektivitasnya lebih tinggi. Itu kan juga pertanyaan besar. Jadi cepat mengambil keputusan, ya, serba cepat, itu kan sekarang menjadi kritik juga. Misalnya serba cepat mengambil keputusan tentang kereta cepat, kereta api cepat. Kan kecepatan itu juga kan ada yang mengkritiknya. Adalah selalu menjadi pertanyaan, di manakah perlu cepat, di manakah perlu lebih lambat, di manakah tidak perlu sama sekali berbuat itu. Itu kan pilihan-pilihan kebijakan. Jadi ketika terjadi pandemi, semua kebijakan mayoritas harus ditumpahkan untuk mengatasi persoalan itu, sehingga ada hal yang mesti digeser dulu. Itu kan oleh karena keadaan. Jadi kalau keadaannya tidak darurat, orang dapat mempersoalkan. Oke. Yang penting adalah efektivitas ya, Bang. Salah satunya kan efektivitas. Soal lain kan efisiensi. Ya. Oke. Ketika Prabowo mengatakan seperti ini, kita jadi teringat juga ketika Presiden Jokowi di tahun 2019 periode keduanya itu mengambil keputusan besar merangkul rival utamanya Prabowo Subianto, Gerindra, itu masuk ke dalam kabinet. Apakah ini yang berusaha dicontoh oleh Prabowo? Kita akan ulas lebih jauh, Bang Saur, sesaat lagi pemirsa. Ketika kita membahas Prabowo yang semakin dekat dengan Presiden Jokowi, bahkan mulai berubah gaya, seakan-akan seperti gayanya Presiden Jokowi yang lebih merakyat sekarang. Apakah ketika Prabowo mengatakan ia akan merangkul semua kekuatan politik untuk masuk ke dalam pemerintahnya jika menang, itu juga adalah bagian strategi Prabowo yang terinspirasi dari Jokowi? Karena Jokowi juga merangkul Prabowo masuk ke kabinet, Pak. Dia merangkul rivalnya yang bernama Prabowo 2 kali. Saya kira tidak terhindarkan juga bahwa yang namanya Prabowo itu akan mereproduksi pandangan-pandangan Jokowi mengenai koalisi. Bahkan reproduksi plus. Makanya dia berbicara mau semua. Tapi kalau sampai 0, artinya tidak ada satupun partai yang di luar kabinet. Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Walaupun ada yang mengatakan tadi di editorial kan, dalam sistem yang presidensial memang pada dasarnya tidak dikenal oposisi dalam arti yang lugas. Partai di parlemen pun dapat mengambil langkah oposisi pada kebijakan tertentu. Iya. Ya, tapi orang berpandangan kok kamu tidak seia sekata, ada di parlemen di satu pihak, ada di kabinet di satu pihak, tapi hajar juga kabinet. Jangan-jangan kebijakan itu yang dipikul oleh menterinya. Misalnya menterinya dari partai tertentu, naikin BBM, dikritik, padahal itu partai dia, menterinya. Itu kan orang juga mempersoalkan. Tapi menurut saya keberlanjutan yang dipahami oleh banyak orang adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh Prabowo, termasuk juga gaya-gaya koalisi yang dilakukan oleh Jokowi. Itu mungkin Prabowo akan teruskan. Gua jadi bawa ke dalam kabinet, kenapa ya nanti
rival gua bawa. Oke, tapi Bang Saur katakanlah semuanya memang dirangkul masuk ke dalam kabinet, tapi bukankah selama ini kita juga melihat beberapa presiden belum tentu partai pendukung pemerintah dalam koalisi pemerintah itu selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kadang kan menjadi pengkritik yang paling pedas juga. Ya sebenarnya apa yang terjadi di pemerintahan dan apa yang terjadi di parlemen seharusnya juga tidak harus diakur. Tapi kan orang melihat moralitas. Kamu mau jabatan kursi di dapat jatah kursi. Iya di kabinet, tapi kamu di parlemen kok bersuara lain. Jadi seperti tidak ada kerelaan untuk melihat perbedaan pandangan berada di kabinet, di pemerintahan dan berbeda pandangan dengan yang berada di parlemen. Padahal mestinya ya sah-sah saja. Lalu parlemen kan mewakili suara rakyat, ya mewakili suara rakyat, ada konstituennya. Itu menteri itu pembantu presiden, kok. Jadi harus diwakafkan saja, jangan dipedulikan lagi. Misalnya kan itu jauh lebih bagus barangkali. Tapi apakah itu bisa menjadi strategi, Bang? Kita rangkul ke dalam kabinet, tapi itu sebagai barternya ya di parlemen harus jaga-jaga ya. Jangan menjadi pengkritik ya, karena sudah dapat jatah kursi ini. Bisa menjadi barter seperti itu nggak, Bang? Saya kira kenyataan seperti itu. Ya kan kenyataannya kan seperti itu. Jadi barter itu, transaksional itu memang besar kemungkinan terjadi. Dan tidak usah juga kita mengingkari kenyataan itu. Jadi dikasih kursi menteri itu adalah bagian daripada untuk tidak terlalu kuat oposisi. Tapi kenyataan kan menunjukkan ada partai yang bersiteguh dengan oposisi. Namanya Partai Demokrat dan PKS. Itu dia. Nanti kita akan bahas lebih jauh, kan? Bang Saur. Seandainya Prabowo menang, siapa yang akan jadi oposisi? Begitu pula seandainya Ganjar maupun Anies, siapa yang akan menjadi oposisi? Atau bahkan mungkin siapapun menang, mungkin dia tidak akan pernah menjadi oposisi. Siapa itu? Kita akan bahas lebih jauh sesaat lagi, pemirsa. Pemirsa, dalam polling yang kami lakukan dengan bertanya terbuka pihak oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mayoritas netizen di Twitter setuju ya agar tidak ada monopoli. Begitu juga dengan netizen yang ada di Instagram dengan pertanyaan yang sama juga mengatakan bahwa mereka lebih setuju dengan adanya oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oke, saya akan bahas lagi dengan Bang Saur. Jadi tadi pertanyaan saya, memangnya kalau Prabowo menang, siapa yang akan jadi oposisi? Begitu pula dengan Ganjar dan Anies, kalau mereka menang, siapa yang akan jadi oposisi? Saya kira kalau Prabowo yang menang, yang akan menjadi oposisi PDIP. Karena Ganjarnya yang kalah kan. Kalau Ganjar PDIP yang menang, barangkali kembali PKS menjadi oposisi. Dan jangan-jangan Gerindra juga jadi oposisi. Jangan loh. Kalau Anies yang menang, mungkin lebih banyak lagi loh yang akan menjadi oposisi. Barangkali loh, ya kan? Yang paling tidak, saya kira kedekatan dengan pemilihnya Prabowo masih lebih dekat. Itu dibanding dengan PDIP. Jangan-jangan PDIP itu Prabowo menang, Anies menang, dia jadi oposisi. Dia balik aja lagi, dia ke zaman SBY dulu jadi oposisi. Setelah 10 tahun ini berkuasa, dia balik lagi dia. Tapi ada gak, Bang, yang tidak akan pernah jadi oposisi? Pernah dan mungkin setengah menyesal. Itu namanya Golkar. Itu dia punya DNA itu, DNA-nya berkuasa. Jadi pernah sempat sekali di masa 2014 menjadi oposisi. Dan itu tidak nyaman. Gerah dia. Bajunya itu bukan jahitan untuk jadi oposisi. Bajunya itu ya baju berkuasa. Itu baju Golkar. Makanya selalu menjadi mengherankan pilihan-pilihan politiknya dalam Pilpres. Ya sama dengan sekarang. Itu. Oke. Berarti kalau dilihat dari kemungkinan-kemungkinan tadi, Bang, mustahil atau masuk akal kalau misalnya Prabowo mau merangkul semua lawan politiknya untuk bergabung dalam pemerintahan. Akankah itu terwujud? Seandainya Prabowo-nya mau, tapi akankah partai itu mau juga? Bisa jadi semuanya mau, semuanya tutup mata, enak rupanya duduk di kabinet. Bisa aja.
bisa saja. Jadi menjadi oposisi itu mungkin tidak nikmat, kan? Jadi bisa saja bahwa itu terjadi. Nanti kita lihat, ya toh, bagaimana partai-partai itu nanti akan menghadapi ini semua. Ini memang apa yang dikatakan oleh Prabowo ini adalah hal yang dapat dikatakan siapapun, masih dalam nada pilih gua kampanye. Oh, bisa jadi jualan politik. Ini baru ya level jualan. Tapi kan kita perlu angkat ini, jangan sampai jualan ini betul-betul dibeli. Yang tadi kamu bilang itu jangan semuanya. Dan editorial ini bilang ini demokrasi yang rusak loh, karena tidak ada check and balance. Jadi sebaik-baiknya perkara adalah harus tersisa juga ada yang bisa bersuara kritis di parlemen itu. Dan tidak berada di dalam kekuasaan. Berarti kita tetap harus angkat topi kepada partai-partai yang berani mengambil sikap sebagai oposisi. Iya, kita suka itu. Oke, terima kasih Bang Saur sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Dan pemirsa, demikianlah editorial untuk malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.